Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang warga negara. Di sini kami beranggotakan Arsela, Bintang, Isan, Muhammad Ade Alvin, dan saya Yogi Altarik. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian warga negara. Yang pertama, warga negara menurut Guy Murdoch. Warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan, struktur, politik, sosial, dan kehidupan kultural, melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Lalu ada pula menurut ASKAM mendefinisikan warga negara dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arsela. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya, mengenai asas-asas kewarganegaraan. Di sini saya akan memaparkan mengenai asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan terdapat dua macam, asas ius sanguinis dan asas ius soli. Yang pertama, ius sanguinis. Ius sanguinis dalam bahasa Latin berarti hukum, dan sanguinis artinya darah. Dengan demikian, ius sanguinis dapat diartikan bahwa kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Yang kedua, ius soli. Ius soli merupakan istilah dalam asas penentuan kewarganegaraan seseorang yang diambil dari bahasa Latin. Ius artinya hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri atau tanah atau daerah. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada Ananda Isan untuk melanjutkan pemaparan selanjutnya. Selanjutnya ada status kewarganegaraan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Asas kewarganegaraan ada dua, yaitu ius soli yang artinya kewarganegaraan yang diberikan berdasarkan lokasi kelahiran, dan ius sanguinis yang artinya kewarganegaraan yang diberikan kepada orang yang lahir dari warga negara asalnya atau garis keturunannya. Asas tersebut berpengaruh pada status kependudukan. Status kependudukan ada tiga, yaitu apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Yang pertama ada apatrid. Secara istilah artinya orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Apatrid dialami oleh orang yang lahir dari orang tua yang menganut asas ius soli di negara atau dalam wilayah yang menganut asas ius sanguinis. Nah, buat mencegah apatrid, Indonesia mengeluarkan UU nomor 62 tahun 1958 pasal 10 huruf F yang menyatakan bahwa anak yang lahir di wilayah Indonesia selama orang tuanya tidak diketahui adalah warga Indonesia. Contohnya, ada seorang anak yang bernama Tobe. Tobe ini orang tuanya dari Argentina, tapi ia dilahirkan di Brazil. Nah, si Tobe ini nggak diakui jadi warga negara Argentina, juga nggak diakui sama warga negara Brazil karena dia bukan berasal dari Brazil. Yang kedua ada bipatrid. Bipatrid adalah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Dua kewarganegaraan tersebut bisa terjadi karena anak lahir di negara yang menganut asas ius soli, namun orang tua anak tersebut merupakan warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Dengan demikian, si anak akan mendapatkan kewarganegaraan dari negara A karena ia lahir di negara A, dan juga mendapatkan kewarganegaraan B karena faktor keturunan dari orang tua yang merupakan warga negara B. Contohnya, orang tua Tobe adalah warga negara Inggris, tapi dia tinggal lama di Amerika yang menganut asas ius soli. Selama itu mereka melahirkan anak bernama Tobe. Karena Tobe lahir di Amerika, dia dapat kewarganegaraan Amerika sesuai hukum ius soli. Tapi dia juga dapat kewarganegaraan Inggris karena orang tuanya adalah warga negara Inggris yang menganut asas ius sanguinis. Di Indonesia, untuk mencegah bipatrid, maka dikeluarkan UU nomor 62 tahun 1958 pasal 7 yang menyatakan bahwa seorang perempuan asing kawin dengan laki-laki WNI bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan catatan dan syarat dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya. Dan yang terakhir adalah multipatrid. Multipatrid adalah orang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi
Jika seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan ganda saat dewasa menerima atau meminta status kewarganegaraan dari negara lain dengan tidak melepas status kewarganegaraan yang lama. Namun sedikit negara yang memberikan status banyak kewarganegaraan untuk warganya. Contoh dari multipatrid yaitu orang bernama Alex yang berasal dari Jerman. Ia menikah dengan istrinya yang berkewarganegaraan Polandia. Tapi mereka tinggal di Inggris dan melahirkan anak di sana. Inggris yang menganut asas ius soli membuat anak tersebut memiliki 3 kewarganegaraan sekaligus. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin. Warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Negara Republik Indonesia memiliki konsep yang sangat jelas dalam penentuan warga negara. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Tercantum dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang maksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai warga negara dan penduduk Indonesia secara rinci diatur dalam undang-undang. Penduduk negara Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara, yakni warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai suatu hal yang mendasar atau prinsipil sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya ada amandemen UUD tahun 1945, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra atau pribumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka bangsa Indonesia asli dan orang asing atau bangsa yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Yang pertama, melalui cara kelahiran. Kelahiran seseorang dapat menyebabkan menjadi warga negara Indonesia, baik dilandaskan pada keturunan orang Indonesia ataupun kelahiran terjadi di wilayah atau negara Indonesia. Yang kedua, melalui cara pengangkatan. Pengangkatan status kewarganegaraan seorang anak dari orang asing menjadi warga negara Indonesia karena anak tersebut benar-benar dibutuhkan oleh menjadi anaknya sendiri. Dalam pemberian kewarganegaraan Indonesia pada anak tersebut dibatasi pada anak yang berumur 5 tahun serta mendapat pengesahan dari pengadilan negeri dari tempat tinggal orang tua yang telah mengangkat anak tersebut. Yang ketiga, melalui cara permohonan. Seorang anak yang terlahir di pernikahan dari ibu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia ataupun yang terlahir dari pernikahan yang sah, namun ketika ada perceraian dari kedua orang tuanya serta hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ibunya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, namun tersebut memiliki keluarga asing yang sesuai ayahnya, sehingga dalam kasus ini anak tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman. Yang keempat, melalui cara kewarganegaraan. Negara Republik Indonesia ingin memberikan kesempatan pada warga negara asing yang berkeinginan menjadi warga negara Indonesia melalui cara kewarganegaraan atau naturalisasi. Ya, pemberian kewarganegaraan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dari kewarganegaraan, maka harus adanya ketentuan atau syarat tertentu atau syarat yang harus ditempuh oleh pemohon kewarganegaraan untuk menjadi naturalisasi. Adapun syarat-syaratnya untuk menjadi naturalisasi yaitu 1. Sudah berumur minimal 21 tahun. Kedua, apabila dia seorang laki-laki yang sudah menikah, maka perlu adanya surat persetujuan dari istrinya.
Yang ketiga, terlahir di wilayah Republik Indonesia atau telah bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun secara berturut-turut dalam kurun waktu 10 tahun secara tidak berturut-turut. Dapat menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak memiliki catatan hukum mengenai kriminal yang dapat merugikan negara Indonesia. Dan memiliki kesediaan untuk membayar uang kas negara atau bergantung pada penghasilan setiap bulan, memiliki kesehatan jasmani ataupun rohani, memiliki mata pencarian atau penghasilan yang tetap, tidak sedang menjadi warga negara lain, atau pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima, akibat adanya perkawinan. Pemerintah Republik Indonesia memiliki landasan bahwa dalam sebuah pernikahan seharusnya pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang sama. Yang keenam, karena adanya turut dari ayah dan ibu. Anak yang masih di bawah umur 18 tahun dan belum menikah turut ayahnya. Apabila anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum kerabatan dengan ayahnya serta turut ibunya, maka bisa dibilang bahwa anak tersebut belum dewasa. Oleh karena itu, kewarganegaraan anak tersebut sesuai dengan kewarganegaraan ayahnya yang mempunyai hukum kekerabatan dengan ayahnya. Dan apabila ayahnya tersebut kehilangan kewarganegaraan, maka anak tersebut juga kehilangan yang mempunyai hukum kekerabatan dengan ayahnya. Kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Yang terakhir, karena ada pernyataan, jika seseorang perempuan yang berwarga negara asing dalam kurun waktu 1 tahun telah pernikahannya terjadi, menyatakan keterangan itu. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang perempuan berwarga negara asing tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan masih mempunyai kewarganegaraan lain serta keterangan tersebut tidak boleh dinyatakan, maka seseorang perempuan asing yang menikah dengan seseorang laki-laki yang memiliki kewarganegaraan Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bintang Triwana Ilman. Para bintang, dipersilahkan. Peran warga negara. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada tidaknya sifat dan sikap aktif, positif, dan negatif sebagai konsep kristalisasi dari prinsip-prinsip demokrasi politik maupun demokrasi lainnya. Adapun wujud peran serta warga negara di bidang kehidupan bernegara di antaranya yaitu peranan warga dalam bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before the law. Untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, sudah selayaknya warga negara berperan dalam penciptaan kultur, yaitu culture of law, process of lawmaking, content of law, struktur of law. Selanjutnya, peranan warga negara dalam bidang politik. Peranan warga negara dalam bidang politik menjadi hal yang penting untuk meningkatkan perkembangan negara Indonesia. Urgensi adanya peran serta warga negara dalam bidang politik dikarenakan bersinggungan langsung dengan segala kebijakan dan keputusan politik pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia. Selanjutnya, peranan warga negara dalam bidang sosial budaya. Konsep ini berdasarkan pada teori persamaan sosial. Artinya, persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas di berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan, harkat, dan martabat. Peran serta warga negara di bidang sosial sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminatif terhadap agama, ras, suku, bangsa, dan budaya. Selanjutnya, ada peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban setiap warga negara. Warga negara ialah
orang-orang yang dialami wilayah suatu negara telah disahkan secara yuridis oleh sistem hukum negara menjadi bagian dari negara tersebut. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang warga negara diantaranya hak mendapatkan perlindungan, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara, hak beragama, hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Cukup sekian prestasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.